عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيت لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat kasih sayang dan rahmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Kemudian nanti kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim. Kemudian salawat serta salam sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapan kita semoga Nabi Muhammad SAW dengan semakin banyak kita bersalawat, Nabi Muhammad SAW mencurahkan syafaatnya kepada kita di yaumul akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui Jumat kali ini, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi khususnya, demikian juga kepada jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat, adalah ketakwaan dan amal soleh di dunia ini, kemudian kita bawa ke akhirat nantinya. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman atau menyampaikan kepada kita semua tentang sebuah kisah. Salah satu manfaat dan faidah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah agar kita bisa mengambil hikmah, agar kita bisa mengambil inspirasi, agar menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan para ulama menyampaikan lebih dari 50% di dalam Al-Quran itu berisi tentang kisah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini khotib ingin menyampaikan di dalam Al-Quran yang sebenarnya kisahnya sangat panjang ketika kita membaca di dalam sebuah hadis. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di salah satu bukit yang disebut dengan nama Bukit Jabal Abi Kubais, yang sekarang dekat, tidak jauh dari Bukit Safa dan Marwah. Di dekat Bukit Jabal Abi Kubais itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy.
Ketika Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, akhirnya berkumpullah orang-orang Quraisy, kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarul Quraisy, kata Rasulullah, kalau seandainya di sebalik bukit ini ada orang yang akan mencelakakan kita, apakah kalian percaya? Ada orang yang menunggangi kuda, apakah kalian percaya? Mendengar perkataan tersebut, akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan, bala, ya kami percaya dengan apa yang engkau katakan ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan pertanyaan yang kedua. Ya ma'syarul Quraisy, kalau seandainya aku mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, untuk kalian memberikan peringatan kepada kalian, apakah kalian percaya? Mendengar perkataan tersebut, akhirnya Abu Lahab mengatakan, wailak ya Muhammad, tabbat laka ya Muhammad, celaka untukmu wahai Muhammad. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah surah yang begitu pendek, akan tetapi itu cukup bagi kita untuk memastikan keimanan kita. Sidang jamaah Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar perkataan tersebut, akhirnya turunlah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Ketika Abu Lahab mengatakan celaka untukmu Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat khusus untuk Abu Lahab, karena Abu Lahab telah berkata kasar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benarlah binasa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian? Karena Abu Lahab telah berkata kasar kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat ini apa yang dimaksud dengan tangan? Para ulama ada yang mengatakan bahwa suatu ketika nanti ketika Abu Lahab itu masuk ke dalam neraka, maka tangan Abu Lahab itu akan benar-benar binasa di neraka nantinya. Kenapa? Karena tangan yang dimiliki oleh Abu Lahab justru dijadikan oleh Abu Lahab untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua kata para ulama, yadun di sini artinya adalah kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh Abu Lahab itu akan binasa karena kekuasaan yang dimiliki oleh Abu Lahab justru untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta, ma aghna, sesuatu yang dimiliki oleh Abu Lahab, dikejar oleh Abu Lahab dari pagi hingga malam, itu tidaklah berguna kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena harta yang dimiliki oleh Abu Lahab justru digunakan oleh Abu Lahab untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kasab, atas apa yang telah dia usahakan. Para ulama mengatakan kasab di sini ada yang mengartikan adalah anak. Anak yang dimiliki oleh Abu Lahab justru dijadikan oleh Abu Lahab juga untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat yang ketiga Allah mengatakan sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Apalah artinya hidup kalau seandainya kita memiliki tangan, kita memiliki harta, kita memiliki kekuasaan, kita memiliki anak, akan tetapi ketiga-tiganya itu menjadikan sebab kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Memang benar, kejahatan kita tidaklah seperti kejahatan Abu Lahab.
Akan tetapi yang perlu kita pastikan adalah ketika kita memiliki kekuasaan, ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki anak, yang perlu kita pastikan bahwasannya ketiga-tiganya itu menjadi penyebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Dan ternyata penyebab Abu Lahab masuk ke dalam neraka, penyebab Abu Lahab dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja karena kekuasaan, bukan saja karena harta, bukan saja karena anak, akan tetapi istri yang dimiliki oleh Abu Lahab yang dikenal dengan nama Ummu Jamil juga menjadi penyebab Abu Lahab itu masuk ke dalam neraka. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki kekuasaan, ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki anak dan istri, maka harus kita pastikan bahwa keempat-empatnya itu menjadi penyebab bagi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khotib ingatkan, memang kita tidaklah sejahat Abu Lahab yang sebagaimana disampaikan di dalam riwayat-riwayat hadis dan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi yang perlu kita pastikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasannya ketika kita memiliki kekuasaan, ketika kita memiliki anak, ketika kita memiliki istri, kita memiliki harta, maka yang harus kita pastikan bahwa keempat-empatnya itu menjadi penyebab bagi kita turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada Jumat kali ini menjadi salah satu Jumat bagi kita untuk memastikan bahwa apa yang kita miliki dalam kehidupan ini menjadi seluruhnya itu penyebab bagi kita masuk ke dalam surganya yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman, waj'alna lil muttaqina imama ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yudhikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.